Aroma harum bumbu rendang dan opor ayam yang pekat menguar dari arah dapur, menyusup masuk melalui celah pintu kamarku dan memenuhi seluruh sudut rumah. Pagi ini udara di luar masih terasa sejuk, diselimuti sisa embun semalam, namun peluh sudah mulai mengintip di dahiku. Berada di depan kompor sejak sebelum subuh nyatanya cukup menguras tenaga. Aku menarik napas panjang, menghirup dalam-dalam perpaduan aroma ketumbar, lengkuas yang ditumbuk kasar, dan santan kental yang tengah mendidih di atas perapian. Bunyi letupan-letupan kecil dari kuah opor yang meletup terdengar seperti melodi yang menenangkan, berpadu dengan detak jam dinding yang terus berjalan menembus keheningan pagi. Ini adalah hari yang sudah kutunggu-tunggu sejak berbulan-bulan lalu. Hari di mana aku dan suamiku, Budi, akhirnya mengadakan acara syukuran untuk rumah baru kami. Tanganku sibuk merapikan taplak meja bermotif sulur daun yang baru saja kubeli minggu lalu di Pasar Tiban. Kain linennya terasa agak kasar di ujung-ujung jemariku, namun kokoh dan memberikan kesan elegan yang membumi. Kuletakkan sebuah vas keramik berisi bunga sedap malam dan lili putih di tengah meja. Kelopaknya masih menyimpan sisa kelembapan dari toko bunga, menebarkan wangi samar yang perlahan bercampur dengan aroma masakan. Aku berdiri mematung sejenak, mengedarkan pandangan ke sekeliling ruang tengah. Rumah ini, rumah kami sendiri. Hasil keringat, kerja keras, lembur yang tak terhitung jumlahnya, dan penghematan bertahun-tahun yang akhirnya terwujud dalam bentuk batu bata, semen, dan kehangatan yang perlahan mulai terbangun. Langkah kaki yang berat dan diseret terdengar menuruni tangga kayu. Bunyi derit pelan mengalihkan perhatianku. Aku menoleh dan melihat Budi masih mengenakan kaos oblong abu-abu yang agak lusuh kesayangannya dan celana pendek selutut. Matanya masih setengah terpejam, tangan kanannya mengucek pelan ujung mata, sementara tangan kirinya menyisir rambutnya yang berantakan. "Sudah bangun, Mas?" tanyaku lembut, menghentikan sejenak aktivitasku menata piring-piring keramik putih di rak piring sementara. Piring-piring itu bergemerincing pelan saat bersentuhan. Budi menguap pelan, berjalan gontai menghampiriku di area ruang makan yang menyatu dengan ruang keluarga, lalu melingkarkan lengannya di pinggangku dari belakang. Bau khas napas pagi dan aroma maskulin dari kulitnya menyapa indera penciumanku. Kehangatan tubuhnya membuat otot-otot di pundakku, yang sejak tadi menegang sedikit mengendur. "Kamu ini, Sar, pagi-pagi sekali sudah sibuk. Ini baru jam 6:30, gumamnya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Ia menyandarkan dagunya yang mulai ditumbuhi sedikit duri-duri halus kumis di bahuku. Aku tertawa kecil, menepuk lembut lengan besarnya yang melingkar di perutku. "Justru karena masih jam 6:30, Mas. Acara syukuran kita akan mulai jam 10 nanti. Bapak dan ibuku pasti berangkat lebih awal dari kampung. Mereka selalu takut telat kalau ke kota. Belum lagi keluarga ibumu. Aku mau semuanya sempurna saat mereka semua datang. Sempurna tanpa ada yang kurang." Budi melepaskan pelukannya perlahan, menarik sebuah kursi makan berbahan kayu jati, lalu menjatuhkan tubuhnya di sana. Ia menatap piring-piring dan gelas kaca yang tertata rapi membentuk barisan simetris di atas meja prasmanan dadakan kami, lalu beralih menatapku dengan sorot mata yang perlahan mulai sepenuhnya sadar. "Sempurna itu susah dicapai, Sar. Pasti ada saja nanti yang meleset sedikit. Tapi aku yakin, apa yang sudah kamu siapkan ini sudah jauh lebih dari cukup." Budi menarik napas, menghirup udara rakus-rakus. Baunya saja sudah bikin perutku keroncongan dari lantai atas. Bikin cacing-cacing di perutku demo. "Mas, ini bukan cuma soal makanan," ujarku serius. Aku menghela napas pelan, lalu menarik kursi dan duduk di seberangnya. Jemariku tanpa sadar memutar-mutar ujung taplak meja. Sebuah kebiasaan lama jika aku sedang dilanda kecemasan. Ini pertama kalinya keluarga besar kita kumpul secara resmi di rumah ini, di bawah atap kita sendiri. Aku sangat ingin bapak dan ibuku merasa bangga melihat anak perempuannya sudah mandiri. Dan aku juga ingin ibu mertua, ibumu, melihat bahwa kita bisa membangun keluarga yang baik dan mapan. Budi terdiam sejenak. Mata kecokelatannya menatapku lekat. Ada jeda yang cukup panjang di antara kami, diisi oleh suara mendidih dari dapur yang semakin nyaring.
hubungan antara kedua belah keluarga kami memang tidak pernah benar-benar mencair. Bukan berarti mereka saling membenci, melainkan ada jurang kecanggungan yang selalu menggantung di udara setiap kali mereka terpaksa berada di ruangan yang sama. Bapak dan ibuku adalah petani sederhana dari desa, berbicara seperlunya, menunduk hormat pada siapa saja, dan sangat mudah merasa sungkan. Sementara keluarga Budi, terutama Ibu Siti, ibu mertuaku, adalah orang-orang kota yang terbiasa tampil dominan, bersuara lantang, dan sangat memperhatikan status sosial. "Ibu pasti senang, Sar," ucap Budi akhirnya. Nada suaranya diatur sedemikian rupa, agar terdengar meyakinkan, meski aku bisa menangkap sedikit keraguan dari cara matanya berkedip cepat saat menyebut ibunya sendiri. Budi tahu persis bagaimana karakter ibunya. "Kamu sudah menyiapkan semuanya dengan sangat luar biasa. Nanti aku yang urus tata letak duduknya. Aku janji akan bantu arahkan keluarga ibu, supaya tidak memonopoli tempat. Biar bapak dan ibumu, serta tamu dari pihakmu, bisa duduk nyaman berbaur dengan yang lain." "Kamu harus janji, Mas," pungkasku dengan nada mendesak, mencondongkan tubuhku ke depan menatap lurus ke matanya. "Bantu aku mencairkan suasana nanti. Kalau bapak dan ibuku mulai terlihat diam dan memojok karena sungkan, tolong kamu dekati, ajak mereka ngobrol. Pancing bapak bicara soal tanamannya di desa, atau apa saja. Kamu tahu sendiri kan bapakku itu pendiam sekali, kalau dikelilingi orang yang berpakaian mentereng." Budi mengangguk tegas, meraih tanganku yang berada di atas meja dan menggenggamnya erat. Kulit telapak tangannya yang kasar memberikan rasa aman tersendiri. "Iya sayang, aku janji, ini hari bahagia kita. Tidak ada yang boleh merusaknya. Sekarang, sebaiknya aku mandi, lalu bantu kamu angkat panci-panci berat itu ke meja depan. Kasihan istriku yang cantik ini, kalau harus angkat junjung sendirian di hari syukuran rumahnya sendiri." Sepeninggal Budi ke kamar mandi, aku beranjak kembali menuju dapur untuk mematikan kompor. Mengambil lap tebal, aku memindahkan panci besar berisi rendang daging yang kuahnya telah menyusut dan mengeluarkan minyak kemerahan yang begitu menggoda. Di meja dapur sebelahnya, deretan wadah saji anti panas sudah menanti. Aku memindahkan makanan itu dengan hati-hati. Sambil bekerja, pikiranku melayang membayangkan acara nanti. Di kepalaku, tergambar jelas bayangan kebersamaan yang ideal. Aku bisa membayangkan ibuku, dan Ibu Siti duduk berdampingan di karpet marun tebal yang sudah kugelarkan di ruang tamu, bertukar cerita ringan. Mungkin saling memuji resep masakan. Aku juga membayangkan tawa ayahku dan ayah Budi menggema bersahutan saat menyeruput kopi hitam pekat yang bijinya sengaja kupesan khusus dari lereng gunung. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi seorang anak, selain melihat kedua orang tuanya dihargai, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan keluarga besarnya, dalam kehangatan atap rumah sang anak. Setiap hidangan yang kusiapkan hari ini adalah bentuk diplomasi perasaanku. Ada sambal goreng ati ampela kesukaan ibu mertuaku, yang sengaja kubuat dengan takaran cabai ekstra sesuai seleranya, dan ada sayur lodeh nangka muda yang sangat dirindukan oleh bapakku. Aku ingin menyatukan mereka. Aku ingin hari ini menjadi titik di mana segala kecanggungan masa lalu menguap tak bersisa. Waktu terus merambat naik. Jarum jam di dinding kini menunjuk ke angka 9 tepat. Jantungku mulai berdetak dengan ritme yang sedikit lebih cepat. Perasaan antisipasi bercampur dengan rasa gugup yang samar mulai menyelimuti dadaku, membuat napasku terasa sedikit lebih pendek. Aku menyeka sisa air dan minyak di tanganku dengan serbet kain bersih, merapikan ikatan rambutku yang mulai melonggar, lalu menarik napas panjang. "Semuanya akan berjalan lancar, Sari." Bisiku pada diriku sendiri di tengah kesunyian ruang makan, mencoba menanamkan afirmasi positif ke dalam alam bawah sadarku. "Ini rumahmu, rumah kami. Semua orang akan saling menghargai. Semuanya akan baik-baik saja." Aku melangkah mendekati jendela depan di ruang tamu. Dengan ujung jari, kusingkap sedikit tirai berbahan vitrase putih yang tipis dan tembus pandang. Mataku menatap jalanan aspal di depan rumah yang masih lengang, hanya dilewati 1-2 tetangga yang bersepeda pagi. Sebentar lagi, mobil-mobil dan sepeda motor kerabat akan berjejer memenuhi halaman dan bahu jalan. Sebentar lagi,
Rumah yang tadinya sepi dan tenang ini akan dipenuhi oleh hiruk-pikuk suara manusia. Aku tersenyum tipis, melepaskan tirai tersebut hingga kembali menutup kaca jendela. Kusapu sekali lagi ruang tamu yang telah tertata rapi ini dengan pandanganku, memeluk segala harapan manis yang membuncah di dalam dada, bersiap menyambut detik-detik berharga yang akan segera datang. Aroma wangi dari semur daging dan opor ayam yang mengepul perlahan merayap memenuhi setiap sudut rumah. Aku menarik napas panjang, membiarkan kehangatan aroma rempah itu menenangkan debaran di dadaku. Di ruang tengah, pendingin ruangan berembus sejuk, mengimbangi hawa sore yang masih menyisakan sedikit sisa panas matahari. Karpet tebal yang baru kugelarkan kemarin tampak rapi tak bercela, berpadu dengan bantal-bantal sofa yang kususun sedemikian rupa, agar tamu-tamu merasa betah. Semua sempurna. Setidaknya, itulah yang kupikirkan ketika melihat Mas Budi tersenyum ke arahku, sambil merapikan kerah kemeja batiknya. Tamu pertama yang datang adalah beberapa tetangga dekat dan rekan kerja Mas Budi. Percakapan mengalir dengan nada rendah yang sopan, diselingi denting pelan sendok yang beradu dengan piring porselen. Aku berkeliling dengan nampan berisi gelas-gelas minuman dingin, menyapa mereka satu persatu. Ada rasa bangga yang mekar di dadaku setiap kali seseorang memuji penataan rumah atau kelezatan hidangan yang telah kusiapkan sejak subuh. Aku membayangkan acara ini akan berjalan seperti aliran sungai yang tenang, penuh tawa hangat, kebersamaan, dan keintiman antara keluargaku dan keluarga suamiku. Namun ketenangan itu seketika pecah oleh deru mesin diesel dari sebuah kendaraan besar yang berhenti tepat di depan pagar rumah. Suara decit rem yang kasar disusul oleh suara pintu geser yang dibuka dengan bantingan keras. Belum sempat aku mengintip dari balik gorden, rentetan suara tawa yang begitu lantang dan seruan-seruan bersahutan sudah menembus dinding ruang tamu. Aku menoleh ke arah pintu utama tepat ketika sosok Ibu Siti, ibu mertuaku, melangkah masuk. Beliau mengenakan kebaya brokat berwarna merah menyala yang tampak sangat mencolok, lengkap dengan perhiasan emas yang melingkar di leher dan pergelangan tangannya. Namun, bukan penampilannya yang membuat langkahku terhenti, melainkan barisan orang yang mengekor di belakangnya. Bukan hanya 3 atau 4 orang. Terdapat belasan orang yang berbondong-bondong masuk, melepaskan alas kaki mereka dengan sembarangan di teras, hingga berserakan tak karuan. Ada bibi, paman, sepupu, hingga anak-anak kecil yang langsung berlarian menembus ruang tamu tanpa sungkan. Rumahku yang tadinya terasa lapang dan elegan, mendadak berubah menjadi lautan manusia yang riuh rendah. Ayo masuk semuanya. Jangan sungkan, anggap saja rumah sendiri. Suara Ibu Siti menggelegar, mendominasi ruangan. Beliau bahkan tidak mencariku atau Mas Budi terlebih dahulu. Tangan beliau dengan luwes menunjuk ke arah sofa panjang yang baru saja diduduki oleh 2 orang tetanggaku. Jeng, ucap Ibu Siti kepada tetanggaku dengan nada yang secara halus mengusir. Boleh geser sedikit ya? Ini keluarga besar saya dari luar kota baru pada pegal kakinya mau duduk di sofa. Aku terkesiap. Wajahku terasa panas melihat tetanggaku dengan canggung berdiri dan menyingkir ke sudut ruangan. Aku bergegas menghampiri ibu mertuaku, memaksakan sebuah senyum yang terasa kaku di bibir. Ibu, baru sampai? Sapaku sambil meraih tangan beliau untuk bersalaman. Aku kira ibu hanya datang bersama bapak dan Dik Anton. Ini ramai sekali, Bu. Ibu Siti menarik tangannya dengan cepat setelah sekadar menyentuh punggung tanganku. Matanya langsung menyapu meja prasmanan yang terletak di ruang makan. Loh, ya namanya syukuran rumah baru anak laki-lakiku. Masa ibu nggak bawa keluarga besar? Ini Bu Detini, Pada Trisno. Terus itu anak-anaknya bulikmu dari kampung sebelah. Mumpung ada makan-makan gratis, sekalian ibu kumpulkan. Lagian, rumah sebesar ini masa cuma diisi sedikit orang? Sepi nanti, nggak berkah. Belum sempat aku membalas, Ibu Siti sudah melenggang melewatiku. Beliau berjalan menuju meja makan dan tanpa basa-basi mengambil sendok sayur besar. Sari, ini piringnya kok cuma ditumpuk segini? Seru Ibu Siti dari seberang ruangan, suaranya sengaja dikeraskan hingga beberapa tamu lain menoleh. Tamu ibu banyak ini,
Cepat keluarkan lagi piringnya. Sama itu, minumannya masa cuma es sirup? Teh hangatnya mana? Bude Tini ini nggak bisa minum es. Dadaku bergemuruh. Ada rasa perih yang tiba-tiba menyengat di ulu hati. Aku sudah menyiapkan 50 piring, jumlah yang sangat lebih dari cukup untuk daftar tamu yang kami sepakati. Namun sekarang, rombongan yang dibawa ibu mertuaku tidak hanya menguras kapasitas ruangan, tetapi juga mengambil alih kendali acara yang sudah susah payah kurancang. Aku menatap Mas Budi, mencari dukungan. Namun suamiku itu sudah terjebak di tengah kerumunan paman-pamannya, tertawa canggung sambil dipukuli bahunya oleh Pak Detrisno. Ia tampak kewalahan dan sama sekali tidak menyadari ketidaknyamanan yang mulai mencekiku. Baik, Bu. Aku ambilkan piring tambahan dan kubuatkan teh hangat. Ujarku pelan, berusaha menekan nada suaraku agar tetap terdengar hormat. Aku membalikkan badan dan melangkah cepat menuju dapur. Di dalam dapur yang sempit, aku mencengkeram tepi meja porselen kuat-kuat. Kepalaku mulai berdenyut. Suara tawa yang riuh, teriakan anak-anak kecil yang mulai berlarian menyenggol pot tanaman hias kesayanganku di ruang tengah, dan suara denting alat makan yang saling beradu, terdengar seperti kaset kusut yang diputar dengan volume maksimal. Udara sejuk dari pendingin ruangan kini tak lagi terasa, tergantikan oleh hawa panas dari kerumunan tubuh, dan aroma parfum tajam yang bercampur aduk membuatku sedikit mual. Ketika aku kembali ke ruang tengah membawa tumpukan piring tambahan dan nampan berisi cangkir-cangkir teh, pemandangan di depanku membuat langkahku terasa berat. Ibu Siti benar-benar telah mengambil alih peran sebagai nyonya rumah. Beliau berdiri di ujung meja prasmanan, menyendokkan lauk pauk ke piring kerabat-kerabatnya sambil berbicara dengan suara lantang. Ayo, ambil dagingnya yang banyak, Tini. Jangan malu-malu. Ini Budi yang bayar semua, mantap toh anakku sekarang. Sukses dia bisa beli rumah, bisa kasih makan keluarga besar. Ambil, ambil. Seru Ibu Siti dengan bangga. Tidak ada satupun kata namaku disebut. Tidak ada sedikit pun pengakuan atas peluhku yang menetes sejak pukul 4 pagi di depan kompor untuk memasak semua hidangan itu. Di mata ibu mertuaku, dan di mata seluruh kerabatnya yang kini sedang melahap masakanku dengan rakus, rumah ini adalah murni pencapaian putranya. Aku hanyalah pelengkap, atau mungkin lebih buruk, hanya pelayan di pestaku sendiri. Aku meletakkan piring-piring itu di ujung meja dengan tangan sedikit gemetar. Salah seorang kerabat ibu mertua yang tidak kukenal namanya menyenggol lenganku tanpa menoleh, terlalu sibuk meraih mangkuk kerupuk udang. Ruang tamuku kini sepenuhnya dikuasai oleh mereka. Bantal-bantal sofa yang tadinya rapi kini terlempar tak beraturan. Beberapa di antaranya diduduki begitu saja di lantai. Tamu-tamuku yang lain, termasuk teman-teman kantorku, terdesak ke area teras samping, tampak canggung dan enggan masuk ke dalam rumah, karena suasana yang begitu padat dan berisik. Aku berdiri di sudut ruangan, di antara dapur dan ruang makan, merasakan keterasingan yang luar biasa di dalam dinding rumahku sendiri. Senyum yang sejak tadi kupertahankan mulai terasa kaku dan menyakitkan. Aku mencoba menenangkan diri, merapalkan kalimat-kalimat penghiburan di dalam kepala. Tidak apa-apa, Sari. Ini hari bahagia. Wajar jika ibunya merasa bangga. Wajar jika keluarganya antusias. Bertahanlah sebentar saja demi Mas Budi. Namun, sekuat apapun aku mencoba berdamai dengan keadaan, perasaan tidak nyaman itu terus merayap naik, melilit perutku dengan erat. Matahari di luar sana mulai turun semakin rendah, dan di tengah keramaian yang memusingkan ini, sebuah kegelisahan baru tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam benakku. Hatiku mencelos saat menyadari satu hal yang sedari tadi luput dari perhatianku karena kekacauan ini. Suara tawa meledak dari sudut ruang tengah, begitu keras hingga membuat gendang telingaku berdenging. Wangi gurih dari opor ayam dan rendang daging yang seharusnya menggugah selera kini justru terasa membuat perutku mual. Udara di dalam rumahku sendiri, rumah yang selama ini kubangun dengan susah payah, terasa sangat pengap, seolah-olah seluruh oksigen telah dihisap habis oleh kerumunan kerabat Mas Danu. Kipas angin di langit-langit berputar sia-sia, tak mampu mengusir hawa panas dari puluhan tubuh yang berdesakan, menguasai sofa, karpet, bahkan bersandar di dinding-dinding lorong. Aku berdiri mematung di dekat meja prasmanan dengan memegang sebuah piring kosong.
Pandanganku menyapu seluruh ruangan. Tante Nuri sedang sibuk menambahkan es batu ke dalam gelas sirupnya sambil mengobrol dengan nada tinggi. Sementara Om Herman duduk bersila di tengah karpet, memegang piring penuh makanan dengan gaya layaknya seorang raja yang sedang dilayani di istananya sendiri. Namun, di tengah hiruk-pikuk yang meriah ini, ada satu hal yang tiba-tiba menghentak kesadaranku, sebuah kehampaan yang terasa janggal, Bapak dan Ibu. Mataku kembali menyisir ruangan, kali ini dengan lebih teliti. Ke sudut dekat televisi, tidak ada. Ke area ruang makan, tidak ada. Di sofa pojok yang tadi sengaja kusiapkan agar Bapak bisa menyandarkan punggungnya yang sering sakit, kini justru diduduki oleh dua sepupu Mas Danu yang sedang asik bermain ponsel dengan kaki diangkat ke atas meja. Rasa dingin perlahan merayap di tengkukku. Kemana mereka? Aku meletakkan piring kosong itu dengan sedikit gemetar di atas meja. Langkahku tergesa menuju dapur. Mungkin ibu sedang membantuku mencuci piring, pikirku berusaha berpikir positif. Ibu memang tipe orang yang tidak bisa diam jika melihat tumpukan piring kotor, meski aku sudah melarangnya keras-keras sejak pagi tadi. Mbak, panggilku pada Asri, asisten rumah tanggaku yang sedang sibuk memotong buah di dapur. Lihat Bapak sama Ibu enggak? Kok dari tadi saya perhatikan nggak ada di ruang tengah? Asri menghentikan pisau di tangannya. Dahinya berkerut, tampak ragu-ragu sebelum menjawab. Aduh, kurang tahu, Bu. Tadi sih. Waktu keluarga Ibu Siti baru datang rombongan itu, saya lihat Bapak sama Ibu geser dari ruang tengah. Tapi setelah itu saya ke belakang terus, jadi nggak perhatikan lagi. Jantungku berdetak lebih cepat. Geser kemana, Sri? Ke kamar tamu? Tadi sih ke arah depan, Bu. Coba dicek ke teras. Aku tidak membuang waktu. Setengah berlari, aku membelah kerumunan orang-orang yang bahkan tidak menyadari kehadiranku. Beberapa kali bahuku bersenggolan dengan kerabat mertuaku, namun tak satu pun dari mereka yang meminta maaf atau sekadar menoleh. Mereka terlalu larut dalam euforia pesta. Pesta yang ironisnya dibiayai oleh keringatku sendiri. Langkahku terhenti saat aku mencapai pintu utama yang terbuka separuh. Cahaya matahari sore yang mulai meredup menyelinap masuk, kontras dengan terangnya lampu gantung di dalam rumah. Suara bising perlahan mereda saat aku melangkah ke teras. Angin sore berhembus pelan, menerpa wajahku yang sudah berkeringat dingin. Teras kosong. Aku menuruni dua anak tangga teras. Pandanganku menyapu halaman depan yang dipenuhi deretan sepeda motor dan mobil kerabat mertuaku. Parkir sembarangan hingga nyaris memblokir jalan masuk. Lalu, aku melihatnya. Di luar pagar besi rumah kami, di atas bangku semen kecil yang biasanya dipakai oleh tukang ojek atau penjual sayur keliling untuk beristirahat, duduk dua sosok yang sangat kukenali. Duniaku seakan berhenti berputar detik itu juga. Udara seolah tersedot habis dari paru-paruku, meninggalkan rasa sesak yang luar biasa di dada. Kakiku tiba-tiba terasa seperti agar-agar, lemas dan gemetar. Itu Bapak dan Ibu. Bapak duduk dengan postur agak membungkuk, tangannya memegang sebuah botol air mineral ukuran, sedang yang sudah tinggal separuh, sementara Ibu duduk di sebelahnya, memegang kipas anyaman bambu kecil, mengipasi punggung Bapak dengan gerakan yang lambat dan penuh kasih. Mereka berdua masih mengenakan baju batik seragam yang kubelikan khusus untuk acara syukuran ini. Baju yang kupilih dengan cermat agar mereka merasa istimewa. Namun kini, baju itu tampak seperti sebuah ironi yang menyayat hati. Mereka tampak begitu kecil, begitu terasing, begitu diabaikan di luar rumah anak kandung mereka sendiri. Bapak, Ibu, suaraku keluar lebih menyerupai bisikan parau. Aku berjalan mendekati pagar dengan langkah gontai. Mendengar panggilanku, Ibu menoleh. Wajah keriputnya yang tadinya tampak lelah, tiba-tiba memaksakan sebuah senyuman. Senyuman yang begitu tulus, namun menyembunyikan luka yang sangat dalam. Senyuman yang sudah kuhafal sejak aku kecil, saat ia berusaha menyembunyikan kesedihan dariku. "Nduk," sahut Ibu lembut. Ia berdiri, membersihkan sedikit debu dari bagian bawah rok batiknya. "Kok malah keluar? Di dalam kan banyak tamu. Kasihan nanti kalau tuan rumahnya nggak ada." Air mataku menggenang di pelupuk mata, mengaburkan pandanganku. Aku membuka gerbang besi itu dengan tangan gemetar.
dan langsung meraih tangan ibu. Dingin. Tangan yang sudah membesarkanku itu terasa dingin, kontras dengan hawa panas dari aspal jalanan. Kenapa bapak sama ibu duduk di sini? Suaraku mulai meninggi, bergetar hebat menahan isakan. Ini di luar, Bu. Kenapa nggak di dalam? Acaranya kan di dalam. Bapak perlahan ikut berdiri, tersenyum kikuk ke arahku. Nggak apa-apa, Ndo. Bapak sama ibu cuma cari angin. Di dalam pengap terlalu ramai. Cari angin bagaimana, Pak? Aku menunjuk ke arah jalanan yang berdebu. Bapak kan lagi sakit pinggang. Bangku semen ini keras, Pak. Kalau memang pengap di ruang tengah, kan ada kamar tamu. Aku sudah siapkan kamar tamu khusus buat bapak sama ibu istirahat. Kenapa malah sampai keluar pagar begini? Ibu menunduk menghindari tatapanku. Tangannya meremas ujung kipas bambu dengan gelisah. Itu, kamar tamunya dipakai sama anak-anaknya Tante Nuri, Nduk. Tadi pada mau tiduran main HP, katanya di luar bising. Jadi ya sudah ibu ngalah, kasihan anak-anak. Dadaku bergemuruh. Ngalah? Ibu ngalah buat keponakan-keponakan Mas Danu yang sehat walafiat itu? Terus kenapa sampai harus keluar pagar, Bu? Kenapa nggak duduk di sofa saja? Keheningan sejenak menyelimuti kami bertiga. Hanya sayup-sayup terdengar suara tawa melengking dari dalam rumahku. Suara tawa Ibu Siti. Enduk, sudah, ndak usah dibesar-besarkan. Suara bapak terdengar sangat pelan, memohon. Tadi besan, Ibumu Siti bilang sama bapak. Katanya keluarganya mau pakai ruang tengah semua buat foto-foto dan makan bersama. Beliau bilang, keluarga dari desa rombongannya banyak, jadi butuh tempat luas. Beliau menyuruh bapak sama ibu nunggu di luar sebentar, sampai keluarganya selesai makan, biar nggak sumpek katanya. Beliau juga bilang, sudah, ndak apa-apa. Beliau bilang apa, Pak? Selaku cepat. Rahangku mengeras. Nada suaraku berubah menjadi tuntutan yang tajam. Katakan padaku, Pak. Ibu Siti bilang apa? Ibu menghela napas panjang, menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Bu Siti bilang, sebaiknya kami di luar saja karena bau minyak angin. Bapakmu takutnya bikin mual tamu-tamu yang lain. Beliau bilang, kita ini keluarga sendiri, pasti bisa mengerti kalau harus mengalah demi tamu-tamu pentingnya dari kota. Kalimat itu menghantam dadaku seperti godam besi bertonton. Nafasku terhenti. Bau minyak angin. Mengalah demi tamu penting. Menunggu di luar sampai keluarganya selesai. Pandanganku beralih menatap rumahku. Rumah mewah berlantai 2 yang kubeli dari hasil tabunganku bekerja siang dan malam. Di dalam sana, mertuaku dan keluarganya sedang berpesta pora, makan dari makanan yang aku bayar, berteduh di bawah atap yang aku beli, sementara mereka dengan teganya membuang orang tua kandungku, 2 manusia paling berharga dalam hidupku, ke jalanan layaknya pengemis yang tidak diundang. Rasa sakit karena melihat orang tuaku direndahkan dengan begitu kejam bercampur baur dengan amarah yang meledak-ledak. Hancur hatiku melihat keriput di wajah bapak yang kelelahan menahan sakit di pinggangnya karena duduk di bangku semen keras ini. Hancur hatiku melihat ibu yang mencoba terlihat tegar, padahal harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh ibu mertuaku. Mereka bukan tamu tak diundang. Ini adalah hari syukuran rumah anaknya. Merekalah yang seharusnya duduk di kursi paling empuk, menerima penghormatan paling tinggi. Aku menatap tangan kasar bapak dan ibu secara bergantian. Tangan-tangan inilah yang dulu menyuapiku, yang bekerja keras menanam padi dan menjual sayur demi membiayai kuliahku, hingga aku bisa sesukses sekarang. Dan hari ini, di hari di mana aku ingin membahagiakan mereka, mereka justru dihinakan di wilayah kekuasaanku sendiri. Ayo masuk, Pak, Bu. Ucapku, suaraku kini tidak lagi bergetar. Dingin, tajam, penuh dengan determinasi yang gelap. Jangan enduk. Nanti Bu Siti marah. Ibu mencoba menarik tangannya, wajahnya diliputi kepanikan. Biar ibu di sini saja, sungguh, endak apa-apa. Bapak juga sudah nyaman. Ini rumahku, Bu. Sahutku tegas, mencengkeram lembut namun kuat kedua tangan mereka. Aku menatap mata ibu. Membiarkan ia melihat percikan kemarahan,
yang kini berkobar menjadi lautan api di dalam pupil mataku. Ini rumahku, uangku, keringatku. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang berhak mengusir bapak dan ibu dari rumah ini, apalagi manusia benalu yang cuma tahu numpang makan. Aku membalikkan badan, menatap pintu rumahku yang terbuka. Sayup-sayup, suara keramaian di dalam masih bergaung penuh kesombongan. Tanganku mengepal kuat hingga kuku-kuku menancap di telapak tangan, meninggalkan rasa perih yang tak sebanding dengan perihnya hatiku. Kepalaku terasa mendidih, dan mataku terasa panas. Tapi tidak ada lagi air mata kesedihan yang keluar. Yang ada hanyalah murka murni. Sudah cukup aku diam dan bersabar. Sudah cukup aku menjaga perasaan orang yang sama sekali tidak punya perasaan. Bapak, Ibu, tolong ikuti aku masuk. Bisikku tanpa menoleh, mataku terkunci pada pintu depan rumah yang seolah menganga menantangku. Hari ini, aku akan membersihkan rumah ini. Air mataku yang semula menggenang di pelupuk mata, perlahan mengering, menguap terbakar oleh panas yang mendadak menjalar dari rongga dada hingga ke ubun-ubun. Pemandangan di depanku, bapak dengan kemeja batiknya yang sudah pudar, dan ibu yang duduk tersenyum getir di atas bangku semen dingin di luar pagar, menghancurkan sisa-sisa kewarasanku. Rasa sedih yang sedari tadi mencekik leherku kini bertransformasi menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap dan berbahaya. Amarah. Amarah yang murni, pekat, dan tak tertahankan. Urat-urat di tanganku menegang saat aku mengepalkan kedua telapak tangan kuat-kuat. Kuku-kukuku menancap di telapak tangan, memberikan rasa sakit yang mengakar, menyadarkanku bahwa ini bukanlah mimpi buruk. Ini nyata. Di rumah yang kubangun dengan keringat dan air mataku sendiri, orang tua yang melahirkanku dibiarkan mematung di luar seperti pengemis, sementara keluarga mertuaku berpesta pora di dalam. Tali kesabaranku, yang selama bertahun-tahun selalu kuukur dan kujaga demi gelar menantu berbakti, akhirnya putus dengan bunyi yang memekakkan telinga di dalam kepalaku. Aku memutar tubuhku. Udara malam yang sejuk di luar berbanding terbalik dengan udara panas yang menyesakkan dari dalam rumah. Saat aku melangkah melewati pintu depan, gelombang suara menghantamku layaknya dinding beton. Dentuman musik dangdut dari speaker besar yang sengaja disewa Ibu Siti menggetarkan lantai marmer di bawah kakiku. Suara tawa yang keras, denting sendok yang beradu dengan piring keramik, dan aroma tajam dari rendang, opor ayam, serta kuah sate yang tumpah di atas karpet bulu kesayanganku, menciptakan kombinasi neraka indrawi yang membuat perutku mual. Ruang tamuku dipenuhi oleh puluhan orang, yang bahkan sebagian besar namanya tidak ku ketahui. Sepupu jauh Ibu Siti, paman dari pihak suaminya, hingga tetangga-tetangga dari kampungnya. Mereka semua duduk bersila, menguasai setiap jengkal sofa dan karpet, makan dengan rakus, seolah besok dunia kiamat. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari keberadaanku yang mematung di ambang pintu dengan napas memburu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dengan langkah lebar dan tatapan yang tidak teralihkan, aku berjalan lurus membelah lautan manusia itu menuju sudut ruangan. Beberapa kerabat yang kulewati sempat menggeser tubuh mereka, menatapku sekilas dengan mulut masih mengunyah, sebelum kembali asik dengan obrolan mereka. Mataku hanya tertuju pada satu benda, kabel daya hitam tebal yang mengalirkan listrik ke speaker besar itu. Tanpa keraguan sedetik pun, aku mencengkeram kabel itu dan menariknya kasar dari stop kontak. Bzzzt. Musik yang memekakan telinga itu mati seketika. Perubahan dari kebisingan yang kacau menjadi kesunyian yang mendadak terasa sangat brutal. Keheningan itu menggantung berat di udara. Obrolan terhenti di tengah kalimat. Tangan-tangan yang sedang menyendok makanan membeku di udara. Puluhan pasang mata perlahan berputar, memusatkan pandangan mereka kepadaku yang berdiri tegak di sudut ruangan dengan dada naik turun menahan emosi yang siap meledak. Loh, kok dimatikan lagunya, Nduk? Suara itu memecah keheningan. Ibu Siti. Ia duduk di tengah-tengah sofa utama, sofa yang kubeli dari hasil tabunganku selama 2 tahun. Layaknya seorang ratu yang sedang bertahta. Di pangkuannya terdapat piring yang menggunung dengan segala macam lauk pauk. Wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun,
hanya kekesalan karena hiburannya diganggu. Aku menatapnya. Sorot mataku pasti terlihat mengerikan, karena senyum remeh di bibir ibu mertuaku perlahan memudar, digantikan oleh kerutan bingung. "Di mana bapak dan ibuku, Bu?" tanyaku. Suaraku keluar lebih rendah dari biasanya, sangat tenang, namun memiliki getaran dingin yang membuat atmosfer ruangan terasa semakin mencekam. Ibu Siti menggeser duduknya, tampak sedikit salah tingkah namun dengan cepat menutupinya dengan lambaian tangan meremehkan. "Ya Allah, kamu ini bikin kaget saja. Lagunya nyalakan lagi dong. Bapak dan ibumu itu tadi bilangnya mau cari angin di luar. Lagian di dalam ini sumpek, keluarga ibu dari kampung kan banyak yang datang. Biar aja toh mereka di luar, nanti juga masuk sendiri kalau sudah sepi." Kata-kata itu bagaikan bensin yang disiramkan langsung ke atas kobaran api di dadaku. "Cari angin? Nanti masuk sendiri kalau sudah sepi?" "Cari angin! Ibu bilang!" Suaraku pecah, melonjak naik memecahkan kesunyian ruangan. Gema teriakanku memantul di dinding-dinding rumah, membuat beberapa anak kecil di ruangan itu tersentak kaget. Ibu yang menyuruh mereka keluar. Ibu yang sengaja menutup pagar saat orang tua kandungku baru saja menginjakkan kaki di rumah ini, hanya karena ibu merasa rumah ini tidak cukup menampung rombongan ibu yang bahkan separuhnya tidak aku kenal. Aku menunjuk tajam ke arah kerumunan kerabatnya yang kini saling pandang dengan wajah tegang. Wajah Ibu Siti memerah, antara kaget dan marah karena dibentak di depan seluruh kerabatnya. "Heh, jaga bicaramu ya. Kamu berani membentak mertuamu di depan banyak orang? Orang tuamu itu yang tidak tahu diri. Mereka itu orang kampung, ndak biasa kumpul dengan keluarga besar begini. Daripada mereka duduk di pojokan bikin canggung, ya lebih baik di luar toh. Dek, istighfar, Dek." Mas Bayu, suamiku, tiba-tiba muncul dari arah dapur. Wajahnya pucat pasi menyadari apa yang sedang terjadi. Ia setengah berlari mendekatiku, mencoba meraih lenganku. "Tolong jangan bikin ribut di sini. Malu dilihat keluarga. Kita bicarakan di belakang ya." Aku menepis tangan suamiku dengan kasar, sekuat tenaga hingga ia terhuyung ke belakang. Tatapanku beralih padanya, menembus matanya dengan rasa kecewa yang tak terukur. "Malu? Kamu bilang malu, Mas?" Napasku memburu. Air mata kemarahan akhirnya jatuh mengkhianati pertahananku. Namun aku tidak memedulikannya. Orang tuaku, bapak dan ibu yang membesarkanku, yang mengirimiku beras saat kita berdua kelaparan di awal pernikahan, sekarang duduk di emperan jalan di luar pagar rumah ini. Mereka kedinginan, tidak ditawari minum setetes pun, sementara keluarga ibumu mengotori rumahku dan menghabiskan makananku. Siapa yang seharusnya malu, Mas? Siapa? Mas Bayu terdiam, mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Ia menunduk, tak berani menatap mataku. "Oh, jadi kamu mau hitung-hitungan?" Ibu Siti tiba-tiba berdiri, membanting piringnya ke meja kaca, hingga menimbulkan suara dentingan keras. Dadanya membusung, menantangku. "Ini rumah anakku, Bayu itu anak laki-lakiku. Wajar kalau keluargaku yang jadi raja di sini. Orang tuamu itu cuma besan, tamu. Jangan sok berkuasa kamu di rumah anakku." Kata-kata itu menghentikan sisa kewarasanku. Ketakutan akan dosa melawan orang tua, norma sopan santun yang mengikat lidahku selama bertahun-tahun, semuanya hancur lebur menjadi debu. Aku melangkah maju, memangkas jarak antara diriku dan Ibu Siti, mengabaikan tatapan ngeri dari puluhan pasang mata yang mengelilingi kami. "Rumah anakmu?" tanyaku, suaraku kini berupa desisan mematikan, penuh dengan penekanan di setiap suku katanya. Aku menatap lurus ke dalam mata ibu mertuaku yang mendelik menantang. "Biar aku perjelas sesuatu malam ini, Bu. Rumah ini, tanah ini, dan segala isinya, sertifikatnya atas namaku, bapak dan ibuku yang menjual tanah warisan mereka di desa untuk membayarkan DP rumah ini saat anak kebanggaan ibu ini menganggur selama 2 tahun. Aku bisa mendengar suara tarikan napas kaget dari beberapa kerabat. Wajah Ibu Siti berubah pucat pasi, matanya melebar tak percaya mendengarku membongkar rahasia memalukan itu di hadapan semua orang. "Dan Ibu," aku melanjutkan, menunjuk tepat ke wajahnya dengan jari bergetar, "Ibu datang ke sini membawa sekampung,
makan dari uang gajiku, menginjak lantai yang kubeli dengan keringatku, lalu dengan sombongnya ibu mengusir orang tuaku dari rumah anaknya sendiri. Kurang ajar, Ibu Siti memekik histeris. Air mata palsu mulai menggenang di pelupuk matanya. Bayu, kamu diam saja istrimu menginjak-injak harga diri ibumu seperti ini? Anak durhaka kamu kalau membiarkan ibumu dihina begini, Bayu. Semua mata kini tertuju pada kami bertiga. Ketegangan di ruangan itu begitu pekat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Dada ini bergemuruh, napasku tersengal. Namun entah kenapa, hatiku terasa sangat ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak menunduk. Aku berdiri tegak, menjadi pelindung bagi dua malaikatku yang sedang menunggu di luar sana, siap menghadapi badai apapun yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan yang mencekik merampas udara di ruang tengah. Puluhan pasang mata kerabat Mas Dimas menatapku dengan sorot campur aduk, kaget, bingung, dan tak percaya bahwa aku baru saja meneriakkan kebenaran yang memalukan itu tepat di depan wajah mereka. Ibu Siti berdiri mematung. Wajahnya yang semula memerah karena marah, kini perlahan memucat, sementara urat-urat di lehernya menegang menahan syok. Napasku memburu, dadaku naik turun, namun kedua kakiku terpaku kuat di atas lantai marmer rumahku sendiri. Aku tidak akan mundur 1 sentimeter pun. Kamu berani bicara seperti itu pada ibumu? Suara Ibu Siti akhirnya pecah, bergetar antara amarah dan rasa gengsi yang terkoyak di hadapan keluarganya. Ia menatapku, seolah aku adalah monster yang baru saja menghancurkan singgasananya. Ibu yang memaksa saya bertindak seperti ini. Jawabku, suaraku rendah namun memotong udara bak bilah pisau. Saya selalu menghormati ibu sebagai mertua saya. Tapi rumah ini bukan wilayah kekuasaan ibu, di mana ibu bisa menyingkirkan orang tua kandung saya layaknya pengemis di luar sana. Aku menyapu pandangan ke sekeliling ruangan. Para bibi dan paman dari pihak suami yang tadinya asyik menikmati hidangan mewah, kini meletakkan piring mereka dengan canggung. Suara denting sendok yang beradu dengan porselen terdengar sangat keras, menggema di tengah kesunyian yang tegang itu. Silakan berkemas. Ucapku final, menatap langsung ke manik mata Ibu Siti, menolak untuk menunduk. Acara syukuran ini sudah selesai. Saya minta ibu dan seluruh keluarga besar ibu untuk meninggalkan rumah saya. Sekarang, apa katamu? Ibu Siti memekik tertahan. Tangannya meremas ujung kerudungnya hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu mengusir kami, suamimu yang membelikan. Kami berdua yang membangun rumah ini, Bu. Potongku cepat, tak memberinya sedikit pun ruang untuk memutarbalikkan fakta. Mas Dimas dan saya. Dan sebagai nyonya di rumah ini, saya berhak penuh menentukan siapa yang pantas berada di dalam sini. Mereka yang tidak bisa menghargai keberadaan orang tua saya, tidak pantas menikmati satu suap pun makanan di bawah atap ini. Aku menoleh ke arah Mas Dimas. Suamiku itu tampak pucat pasi, terjebak di antara rasa hormat pada ibunya dan kebenaran mutlak dari kemarahanku. Namun, saat melihat air mataku yang menggenang di pelupuk mata dan rahangku yang mengeras, ia menunduk. Ia menghela napas panjang yang terdengar berat, lalu berjalan mendekati ibunya. Bu, tolong. Kita pulang saja, bisik Mas Dimas, suaranya parau. Langkahnya gontai, menandakan penyesalan mendalam yang terlambat. Mendengar putranya sendiri tidak membelanya, pertahanan ego Ibu Siti runtuh berkeping-keping. Ia mendengus kasar, membuang muka dengan ekspresi penuh kebencian dan rasa malu yang tak tertahankan. Bagus, memang menantu tidak tahu diuntung. Serapahnya tajam sambil menyambar tas tangannya dari atas sofa bludru. Tanpa perlu dikomando 2 kali, kerabat-kerabatnya mulai beranjak dari tempat duduk mereka. Suasana berubah menjadi hiruk-pikuk yang diliputi kecanggungan luar biasa. Terdengar derit kursi yang digeser paksa, langkah-langkah kaki yang terburu-buru menuju pintu depan, dan bisik-bisik rendah yang tidak lagi peduli untuk disembunyikan dariku. Aku berdiri mematung di dekat meja makan, mengawasi setiap dari mereka melangkah keluar dari pintu ganda rumahku. Udara malam yang dingin berhembus masuk, seolah ikut mengusir hawa panas, dan menyesakan yang dibawa oleh arogansi keluarga mertuaku.
Satu persatu mereka pergi. Tidak ada ucapan pamit, tidak ada basa-basi. Ibu Siti berjalan paling depan, langkahnya dihentakkan dengan keras ke lantai, menolak untuk menoleh ke arahku, hingga bayangannya menghilang di balik gerbang besi. Deru mesin-mesin mobil mulai menyala di halaman, dan perlahan, suara bising itu menjauh, ditelan keheningan malam yang pekat. Kini, rumah ini terasa sangat lengang. Aroma gulai daging dan rempah-rempah yang tajam masih menguar di udara, menempel pada dinding-dinding ruang makan, sangat kontras dengan kekosongan yang kini tercipta. Sisa-sisa piring kotor dan gelas berjejer berantakan di atas meja panjang. Namun, aku tidak peduli pada kekacauan fisik itu. Fokusku sekarang hanya tertuju pada satu hal. Aku membalikkan badan dan setengah berlari menuju teras samping. Udara malam langsung menyapu wajahku, mendinginkan sisa-sisa amarah yang mendidih di kepala. Di sana, di atas kursi kayu yang keras dan diterangi cahaya lampu taman yang redup, Bapak dan Ibu Hartono masih duduk diam. Piring berisi nasi dan lauk seadanya yang tadi kulihat masih berada di pangkuan ibu, belum tersentuh sedikit pun. Melihat sosok mereka yang begitu rentan, tangis yang sedari tadi kutahan akhirnya pecah tak bersuara. Dadaku sesak oleh rasa bersalah yang teramat dalam. Bagaimana aku bisa membiarkan dua manusia yang paling mencintaiku di dunia ini diperlakukan dengan begitu hina di wilayahku sendiri? Bapak, Ibu, panggilku parau, melangkah mendekat dan langsung berlutut di hadapan mereka. Dinginnya paving blok teras menembus kulit lututku, tapi itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit yang mencengkeram hatiku. Bapak menaruh piringnya perlahan ke atas meja kecil, lalu tangannya yang kasar dan keriput karena puluhan tahun bekerja keras di ladang, terulur mengusap puncak kepalaku. "Nduk, ada apa? Kok acaranya sepi? Kenapa kamu menangis di sini?" tanya Bapak. Suaranya mengalun lembut, tanpa sedikit pun nada penghakiman atau kemarahan. Mereka bahkan tidak tahu badai apa yang baru saja terjadi di dalam sana demi membela mereka. Aku meraih kedua belah tangan Bapak dan Ibu, menggenggamnya erat-erat, lalu menempelkannya ke pipiku yang basah. Tekstur kulit mereka yang kasar terasa begitu nyata, menyalurkan kehangatan yang tak pernah berubah sejak aku masih kecil. "Maafkan aku, Pak Bu. Maafkan anakmu ini." Isaku, air mataku jatuh berderai menetesi punggung tangan mereka. "Mulai sekarang, tidak akan ada yang berani merendahkan kalian. Tidak dimanapun, dan apalagi di rumahku sendiri." Ibu menatapku dengan mata tuanya yang berkaca-kaca. Ia ikut berjongkok dengan susah payah, merangkul bahuku yang bergetar. "Sudah, Nduk. Ibu dan Bapak tidak apa-apa. Kami cuma tidak mau mengganggu tamu-tamu mertuamu. Mereka orang hebat, biar mereka saja yang di dalam. Kami di luar sini juga sejuk." Kalimat kepasrahan ibu justru membuat hatiku semakin hancur berkeping-keping. Keluguan dan kebesaran hati mereka telah dimanfaatkan oleh kesombongan orang lain. Aku menggeleng kuat-kuat, lalu berdiri dan menarik lembut kedua lengan mereka. "Tidak, Bu. Tempat kalian bukan di sini. Tempat kalian adalah di dalam, di kursi paling utama." Ucapku dengan nada bergetar, namun penuh ketegasan yang tak terbantahkan. "Ayo masuk." Dengan hati-hati, aku menuntun langkah Bapak dan Ibu memasuki ruang tengah yang kini terang benderang dan sunyi. Mata mereka melebar melihat ruangan yang sudah kosong melompong dari puluhan tamu yang sebelumnya berjubel. Aku membawa mereka menuju meja makan utama yang dipenuhi hidangan terbaik. Aku menarik dua kursi berlengan yang berada tepat di tengah, kursi yang sebelumnya diduduki oleh Ibu Siti dan kerabat tertuanya. Lalu mempersilakan kedua orang tuaku duduk. Mas Dimas muncul dari arah dapur, membawa teko berisi air hangat dan gelas bersih. Ia menunduk dalam, wajahnya memancarkan rasa bersalah yang tak terhingga. Tanpa banyak bicara, ia menuangkan air hangat itu untuk Bapak dan Ibu, lalu menyentuh punggung tangan Bapak dengan takzim. "Maafkan saya, Pak Bu. Maafkan kelalaian saya sebagai suami dan menantu," bisiknya lirih, suaranya nyaris pecah. Bapak hanya tersenyum tipis, mengangguk perlahan, memberikan pengampunan tanpa kata yang sangat tulus. Aku berdiri di belakang kursi mereka, meletakkan kedua tanganku di pundak Bapak dan Ibu. Kehangatan dari tubuh mereka mengalir masuk ke telapak tanganku,
memberi ketenangan magis yang selama beberapa jam terakhir hilang dari diriku. Ini rumah kalian juga, tegasku, diucapkan bukan hanya kepada bapak dan ibu, tapi juga kepada diriku sendiri dan suamiku, memastikan bahwa batasan ini telah tertanam kuat di fondasi rumah tangga kami. Tidak akan ada satupun manusia yang boleh menginjakan kaki di rumah ini jika mereka tidak bisa menghormati kalian. Aku menatap sekeliling ruangan yang kini terasa begitu damai. Aku tahu, setelah malam ini, aku telah kehilangan rasa hormat pada mertuaku, dan mungkin saja hubungan keluarga suamiku denganku akan retak selamanya. Akan ada gosip miring yang beredar, akan ada cacian yang disematkan padaku sebagai menantu durhaka di belakang punggungku. Aku tahu, semua konsekuensi itu akan datang menyergap. Namun, saat aku melihat ibu mulai mengunyah makanannya dengan tenang, disusul senyum simpul bapak yang menikmati hangatnya malam itu bersamaku, aku tahu aku telah mengambil keputusan yang paling benar dalam hidupku. Martabat keluargaku telah kembali. Aku telah mengajarkan sebuah pelajaran keras dan tak terlupakan, bahwa rasa hormat tidak bisa dituntut melalui arogansi, dan cinta perlindungan seorang anak kepada orang tua kandungnya adalah benteng baja yang tidak bisa diruntuhkan oleh keserakahan siapapun.